Buka berita duka, bikin sakit kepala, dikabarkan, disiarkan, kan ku bawa semua di para berita, para berita, para berita. Halo Cah, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Para Berita. Para Berita hari ini, aku akan membahas kasus yang lagi viral banget, Cah. Dan kasus ini bukan cuma viral aja, tapi juga miris banget. Di mana pelaku dan korban dalam kejadian ini masih tergolong anak di bawah umur, Cah. Kasus ini terjadi di Jawa Barat, di mana kasus ini bermula saat penemuan seorang jasad anak kecil di bekas tempat wisata Kampung Gajah yang ada di Jawa Barat. Kasus ini makin viral lagi dikarenakan ada beberapa hal janggal yang ditemukan di balik kasus ini, Cak. Tapi sebelum kita bahas videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya, Cak. Dan kelerasin volume kalian dan langsung aja kita bahas. Mari kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas latar belakang dari pelaku dan juga korban. Pelaku merupakan dua orang saudara yang bernama Yoga dan Apik. Lalu, apa hubungannya pelaku dengan korban? Di sini, pelaku dan korban merupakan teman sejak kecil, di mana pelaku dan korban tinggal di satu wilayah yang sama, Cah. Dan mereka sekolah di satu sekolahan yang sama. Bisa dibilang, hubungan pelaku dan korban itu deket banget, Cah. Korban di sini bernama Zain, di mana Yoga dan Zain bukan hanya satu tempat sekolah aja, akan tetapi mereka juga ngaji di satu tempat yang sama, Cah. Intinya mereka tuh temenan nggak cuma di rumah, di sekolah, tapi juga temenan di tempat ngaji, Cah. Tapi siapa sangka si Yoga menyalahartikan pertemanan yang dilakukan bersama Zain. Yoga terobsesi dan menaruh perasaan kepada Zain, Cah. Ia menganggap Zain lebih dari teman. Ia menganggap kebaikan Zain selama ini adalah balasan atas rasa sukanya si Yoga ke Zain, Cak. Dan sikap si Yoga terhadap Zain makin hari makin berlebihan. Dan pada akhirnya Zain pun mengetahui perasaan temannya tersebut ke dirinya, Cak. Alih-alih si Zain marah, ia tetap bersikap baik ke Yoga. Dan ia pun tetap menganggap Yoga teman, Cak. Awalnya semuanya berjalan biasa aja ya, Cak. Akan tetapi, sikap baik Zain tadi malah disalahartikan lagi sama si Yoga. Dan di sini, Yoga mulai bersikap lebih posesif ke Zain, Cak. Ia sering banget ngikutin Zain kemanapun ia berada. Dan dia pun sering banget gangguin Zain di sekolah, di tempat ngaji, bahkan ketika Zain mau pergi jajan pun si Yoga ikut, Cak. Nah, dari situ, Zain mulai merasa risih, dikarenakan sikap Yoga udah mulai berlebihan, Cak. Bahkan, saking risihnya, Zain sampai berusaha menghindari Yoga, Cah. Yang awalnya mereka sering pulang bareng, sekarang mereka nggak pernah pulang bareng. Dikarenakan Zain selalu memilih jalan pulang rahasia, di mana Yoga nggak akan tahu dia pulang lewat mana, Cah. Lalu, Zain juga mengadukan kejadian tersebut kepada orang tuanya, Cah. Di mana Zain mengadukan kepada ayahnya dan juga kakek neneknya. Lalu, keluarganya si Zain mendengarkan keluhannya si Zain tadi, akhirnya menegur Yoga. Keluarganya Zain meminta Yoga untuk menjaga jarak dengan Zain, Cak. Lalu, pada saat kelas 5 SD, ibunda dari Zain meninggal dunia, Cak. Tapi, walaupun kayak gitu, Yoga enggak berhenti buat gangguin Zain. Zain harus merasa enggak nyaman, bahkan di rumahnya sendiri. Melihat kejadian tersebut, Cak, kakek dari Zain yang melihat cucunya mulai ngerasa nggak nyaman, digangguin sama si Yoga, akhirnya ngambil tindakan, Cak. Dan di sini, setelah si Zain lulus SD, ia pun menyekolahkan Zain ke SMP yang berbeda dengan Yoga, Cak. Zain disekolahkan di SMP yang berada di Bandung Barat. Nah, mengetahui kejadian tersebut, Yoga pun merasa kecewa ya, dikarenakan ia nggak bisa lagi gangguin Zain. Dan disinilah obsesi dari Yoga pun makin menjadi-jadi, Cak. Dan ini yang melatar belakangi kasus ini terjadi. Lalu kita masuk ke kronologi kejadian, di mana kronologi ini bermula saat hilangnya korban beberapa hari sebelum ditemukan di bekas wisata Kampung Gajah, Cak. Kronologi tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Februari 2016, di mana
hari itu merupakan hari eksekusi yang dilakukan pelaku yoga kepada korban Zain. Pada hari itu sebenarnya korban atau Zain masih bersekolah, Cah, dan masih mengikuti kegiatan belajar bersama di sekolah. Lalu sore harinya pada jam 3:30 sepulang sekolah, Zain, korban, bertemu dengan pelaku yoga dan juga saudaranya AP, Cah. Tadi yang aku udah mention tadi di depannya, Cah. Yoga pun mengajak Zain ke bekas objek wisata yang terbengkalai, yaitu bekas objek wisata Kampung Gajah. Dan di sana Yoga pingin ngajak ngobrol Zain, Cah. Awalnya mereka ngobrol biasa aja, akan tetapi makin lama obrolan mereka semakin sensitif, Cah. Lalu tepat pada jam 5 sore, Yoga mengajak Zain masuk ke daerah yang lebih sepi lagi. Jadi bukan cuma di depan wisatanya aja ya, Cah, tapi udah masuk ke dalam. Dan di sana, Ape, saudaranya si Yoga, berjaga di luar, Cah. Dan pada saat Yoga dan Zain ngobrol berdua, mereka mulai adu mulut. Hal itu menyulut emosi dari Yoga. Dan seketika, Yoga yang udah gelap mata, Cah, ia pun menusuk Zain hingga Zain tidak sadarkan diri, Cah. Ia ditusuk dengan pisau yang ia bawa, serta ia sempat ditusuk dengan botol kaca juga, Cah, hingga meninggalkan belasan luka tusuk di tubuhnya Zain pada saat itu. Dan setelah puas melakukan penusukan tadi, korban ditinggalkan begitu aja di sana, Cah. Di sini, korban ditinggalkan dengan luka tusuk yang cukup parah di bagian perutnya dan juga kepalanya, Cah. Dan pada saat itu, kabarnya korban sebenarnya belum meninggal sepenuhnya, akan tetapi dia ditinggalkan di sana, Cah. Setelah melakukan kejahatan tadi, Yoga nggak cuma kabur gitu aja, ia juga membawa ponsel serta jaket korban, Cah. Lalu Yoga dan juga Ape melarikan diri dari lokasi. Sebelum mereka pulang ke daerah Garut, mereka sempat mampir ke Tasikmalaya, Cah. Entah untuk apa ya, Cah. Dan di lain waktu, tepatnya di tanggal 10 Februari 2016, Zain akhirnya dinyatakan menghilang. Di sini, keluarga Zain mulai merasa curiga dikarenakan Zain nggak pulang-pulang, Cah. Lalu, bibi dari Zain melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah SMP-nya Zain untuk menanyakan apakah Zain masuk sekolah apa tidak pada hari itu. Lalu, kepala sekolahnya Zain bilang bahwasanya Zain enggak masuk sekolah. Jadi, setelah sempat bersekolah di tanggal 9 tadi, ia enggak pulang ke rumah. Dan pada tanggal 10-nya, ia enggak masuk sekolah, Cah. Mendengarkan kabar tersebut, keluarga Zain mulai panik, Cah. Mereka berpikir, apakah Zain diculik atau ia emang kabur, Cah. Dan di sini, Yoga dan Ape mulai membuat skenario supaya hilangnya Zain enggak dicurigai sama keluarganya, Cah. Dan Yoga yang membawa HP-nya Zain tadi berpura-pura mengirim pesan bahwasanya Zain sedang diculik, Cah. Nah, tahu anaknya lagi diculik, mereka pun melapor ke pihak berwajib, Cah. Dan Zain dimasukkan ke daftar orang hilang. Akan tetapi, 3 hari setelahnya, tepatnya hari Jumat 13 Februari, jasad Zain ditemukan. Di mana pada saat itu, ada warga yang lagi melakukan live TikTok di tempat wisata Kampung Gajah, Cah. Pada saat melakukan live streaming itu, seorang streamer nggak sengaja menyorot jasad dari Zain. Dan kabar penemuan jasad tersebut langsung viral banget di TikTok, Cah. Kabar itu sampai ke kepala sekolah dan juga keluarga Zain, Cah. Lalu setelah itu mereka langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Sukajadi untuk diusut penyebabnya, Cah. Dan di sini keluarga Zain berharap pelaku dari pembunuhan anaknya tersebut bisa cepat-cepat ditemukan, Cah. Dan benar aja, pada tanggal 15 Februari, tepatnya hari Minggu, polisi berhasil mengamankan Yoga dan Ape sebagai tersangka dari aksi pembunuhan ini, Cah. Mereka ditangkap di rumah mereka masing-masing yang ada di Garut. Apa siapa ini? HP korban yang kuat suaranya. HP siapa? Korban. Ah.
Sok. Jadi Oke, lanjut. Tunjukin. Sip. Ini bukan. Ada satu kejanggalan pada saat penemuan jasad si Zain atau jasad korban, di mana pada saat itu streamer yang melakukan live streaming tadi mengira jasad tersebut adalah seorang anak perempuan. Akan tetapi setelah diselidiki, korban merupakan anak laki-laki dan di sini korban dipakaikan wig atau rambut palsu seperti perempuan dan didandani seperti perempuan Diduga nih ya, kejadian ini berkaitan dengan penyimpangan pelaku obsesi pelaku ke korban, obsesinya si Yoga ke Zain tadi dikaitkan dengan perasaan suka sesama jenis Kejanggalan ini didukung dengan riposan-riposan dari pelaku dan juga korban. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa si Yoga dicurigai suka dengan si Zain dan memiliki rasa ketertarikan dengan laki-laki. Padahal Yoga kelihatan kayak anak-anak cowok rebel Tetapi di sini kecurigaan itu didukung sama riposannya si Yoga dan juga beberapa riposannya si Zain Kalau dilihat dari riposannya dan juga keadaan jasad dari korban, bisa dibilang di sini si Yoga berperan sebagai laki-laki dan si Zain dipaksa berperan sebagai perempuan Bener-bener gila banget guys. Nah, aku akan nunjukin beberapa riposan dari pelaku yang ngebuat kita makin yakin bahwasanya obsesi yang pelaku lakukan kepada korban itu obsesi mengarah ke penyimpangan Sekarang aku akan bacain beberapa riposan dari pelaku yang diduga ini adalah kode yang ditunjukkan untuk korban. Yoga kayak nge-repost gitu untuk mode Zain Aku akan menunjukkan di sini dan membaca beberapa komenan dari riposannya si Yoga atau pelaku. Yang pertama, dia nge-repost postingan yang tulisannya, dia memang sering aku ajak ribut, tapi kalau nggak sama dia, aku nggak bisa. Repostan kayak gini biasanya untuk orang yang lagi pacaran Nah, yang bikin netizen curiga, pelaku komen di bawah dengan menyebutkan gini, Dek Zain sehat-sehat ya. Dia nge-mention nama korban Lalu lanjut lagi ke repostan kedua. Ternyata sejauh apapun aku melupakanmu, aku tetap merindukanmu. Terus komenannya di bawah makin ngeri lagi Dia komen, Dek, AA rindu berat. Ngeri banget gak sih Terlalu terobsesi. Lalu repostan selanjutnya. Jika ditanya keinginanku saat ini, aku hanya ingin bertemu denganmu dan ingin sekali memelukmu. Aku rindu kamu. Dan lagi-lagi ia nyebutin nama korban Dia komen, Adik Zain, jujur janggal sih ya. Lalu ke repostan selanjutnya. Istirahatlah, yang kamu takutkan sudah terjadi. Komenannya si Yoga, ia nulis, yang kutakutkan adik pergi sudah terjadi. Cuma merinding banget, ngeri banget sih. Sebenarnya reposan dari pelaku tadi itu dilakukan pada tahun 2025, tepat pada saat korban Zain pindah sekolah di mana dia sekolah di SMP yang berbeda dengan pelaku. Tetapi reposan dan komenannya itu relate banget sama kejadian sekarang Nah, gimana menurut kalian tentang kasus pembunuhan ini? Miris banget nggak sih? Seseorang yang kita anggap sahabat malah menyalahartikan kebaikan yang kita lakukan dan malah berujung menyakiti diri kita Gimana menurut kalian kasus Dek Zain ini? Menurut kalian apakah benar si pelaku Yoga itu hanya terobsesi aja? Ataukah benar si pelaku memiliki kelainan atau penyimpangan Tulis komentar kalian di kolom section ya
supaya kita bisa diskusiin bareng-bareng. Dan turut berduka cita untuk adik Zain. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan semoga proses hukum bisa berjalan dengan lancar dan pelaku bisa diadili seadil-adilnya, Cak. Oke, Cak, sekian video para berita hari ini. Jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe-nya ya, Cak. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa diskusiin topik-topik di para berita bareng-bareng, Cak. Oke, Cak? Dan sampai bertemu di para berita selanjutnya. Di mana-mana ada berita tak terduga, berita duka bikin sakit kepala. Dikabarkan, disiarkan, kan ku bawa semua di para berita, para berita, para berita. Para berita. Di mana-mana ada berita tak terduga, berita duka bikin sakit kepala. Dikabarkan, disiarkan, dan ku bawa semua di para berita, para berita.